untuk select all, kemudian baru Ctrl C untuk copy. Kemudian saya akan buat dokumen baru, file, new. Karena tadi sebelumnya saya sudah melakukan proses copy, maka otomatis width dan height-nya akan mengikuti hasil copy yang sebelumnya di clipboard. Kemudian OK, kemudian saya paste, Ctrl V. Saya flatten aja dengan Ctrl E, kemudian ini kita rubah jadi hitam putih. Image, adjustment, kemudian desaturate. Kemudian saya akan buat menjadi lebih kontras dengan image, adjustment, brightness kontras. Saya naikkan kontrasnya mungkin. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian saya save. Saya save dengan nama, saya kasih nama map dengan format PSD. Oke. Berikutnya ini saya close saja karena sudah tidak diperlukan. Kemudian saya akan pindah ke layer tato, desain tato ini. Kemudian ke filter, distort, kemudian displace. Sini kita angkanya mungkin saya pakai 10 dulu. Kemudian OK. Berikutnya kita load file map PSD yang sebelumnya kita buat tadi. Kemudian open. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau kita zoom in, kita lihat pixelnya agak pecah di pinggir-pinggirnya. Kalau misalkan hasilnya pecah seperti ini, kita undo saja. Kemudian kita ulang, distort, displace, angkanya kita kecilin. Di sini mungkin 6 atau 6 dan 6, kemudian OK. Load file yang tadi, open. Oke, saya rasa cukup bagus sekarang hasilnya. Oke, jadi kita lihat filter distort displace tadi, fungsinya adalah mendistorsi gambar sesuai dengan luminosity mapping yang ada di file yang tadi kita buat. Jadi kita lihat ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Jadi kita lihat sekarang desainnya lebih mengikuti kontur dari terang gelap yang ada di kulit si model yang di belakangnya ini. Jadi desainnya tidak lagi, gambar tatonya tidak lagi berkesan flat, tapi dia mengikuti bentuk luminosity, tonality dari kulit modelnya. Sehingga hasilnya menjadi jauh lebih realistis. Oke, kemudian kita aktifkan yang layer tekstur, kita pindah ke maskingnya, kemudian ke brush dengan warna putih, baru kita munculkan teksturnya. Oke. Ini. Oke, kembali kalau misalnya teksturnya dirasa terlalu kuat, kita tinggal turunkan saja opacity-nya. Oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan color balance sama dengan yang tadi. Kita klik ke bawah. Kali ini hanya di bagian shadow-nya saja yang kita berikan tambahan warna merah. Midtone-nya seringkali tidak perlu kita lakukan karena desainnya berwarna. Jadi kalau kita rubah midtone-nya juga nanti warnanya kadang suka terlalu banyak berubah. Jadi di midtone ini kalaupun ditambahkan tidak sebanyak penambahan yang kita lakukan di bagian shadow tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi sekarang kalau kita lihat, kita kembali ke layer tato, kemudian opacity-nya kita kurangi supaya desain tatonya blending dengan tekstur kulit yang ada di belakangnya. Oke, jadi kita lihat ini hasilnya. Apabila kita menambahkan desain tato berwarna di kulit dengan menggunakan Adobe Photoshop, ini sebelum, kemudian ini sesudah. Oke, demikian tutorial cara menambahkan tato di kulit manusia yang hasilnya cukup realistis dengan menggunakan Adobe Photoshop. Dengan saya Bisma dari fotografidesign.com, kita kembali bertemu di tutorial berikutnya.